Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat memahami tentang konsep energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, Bapak mulai dari energi kinetik. Setiap benda yang bermassa dan memiliki kecepatan itu memiliki energi kinetik. Atau dengan kata lain, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya itu disebut dengan energi kinetik. Adapun persamaan atau rumus energi kinetik dapat kalian lihat, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK itu menyatakan energi kinetik dengan satuan joule, kemudian M itu menyatakan massa dengan satuan kilogram, dan V itu menyatakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Sebagai contoh, Bapak berikan contoh seperti ini. Yang pertama, sebuah mobil bermassa 1000 kg sedang bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut? Nah, berdasarkan persamaan tadi, kalian bisa menghitung energi kinetik dari soal ini. Nah, kita misalkan 1000 kg ini adalah massa. Massa adalah 1000 kg. Kemudian kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Berarti energi kinetiknya berapa? Kita hitung energi kinetiknya ya. Setengah kali M kali V kuadrat. Ya, kita masukkan angka-angkanya. Setengah kali 1000 kali 20 kuadrat berapa? 400. Berarti hasilnya adalah 200.000 joule. Nah, ini B ya. Coba kita tes sekarang apakah jawaban kita benar. Oh, pintar sekali ya. Benar, jawabannya 200.000 joule. Baik, Bapak lanjutkan. Jika sebuah benda mengalami perubahan kecepatan, misalnya dari kecepatan V1 menjadi V2, maka perubahan kecepatan ini atau perubahan energi kinetik yang dialami oleh benda ini setara dengan usaha yang dialami oleh benda tersebut. Rumusnya adalah W sama dengan delta EK atau energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Baik, ini Bapak kasih contoh soal. Sebuah mobil mempunyai massa 800 kg melaju dengan kelajuan 45 km per jam. Berapakah usaha yang harus dilakukan pada mobil untuk dipercepat dari 45 km per jam menjadi 90 km per jam? Nah, di sini besaran-besaran yang dapat kita lihat atau yang diketahui, yang pertama itu massa itu sebesar 800 kg. Kemudian ini V1 ya, 45 km per jam. Yang V2-nya adalah 90 km per jam. Nah, jangan lupa ya, satuan kecepatan itu dalam satuan internasional adalah meter per sekon. Jadi kalian harus rubah terlebih dahulu. Ini contohnya, kalau dia 45 km per jam, berarti kalian kalikan dulu dengan 1000 meter, karena 1 kilo kan 1000 meter. 1 jam berapa detik? 3600 sekon ya. Jadi nanti kalian akan dapat besaran V1. Lakukan hal yang sama juga untuk besaran V2 ya. Nah, setelah itu baru kalian hitung berapa usahanya. Usahanya memakai persamaan yang ada di depan tadi ya. Energi kinetik pada posisi akhir dikurangi energi kinetik pada posisi awal ya. Silahkan dihitung. Setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Baik, sudah ya. Kita tes jawaban kalian. Nah, jawaban yang benar itu adalah
D ya, sebesar 187.500 Joule. Saya ulangi, 187.500 Joule. Energi yang kedua yaitu energi potensial. Sebuah benda yang memiliki massa dan berada pada kedudukan atau posisi tertentu akan memiliki energi potensial. Misalnya, benda yang dilempar dari ketinggian 1 meter. Nah, dia akan memiliki besar energi potensial yang dinyatakan oleh persamaan EP sama dengan M kali G kali H. EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, massa M dengan satuan kilogram, G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu ketinggian benda dengan satuan meter. Dan ini ada persyaratan bahwa rumus ini berlaku untuk ketinggian yang jauh lebih kecil dari jari-jari bumi. Baik nak, ini soal untuk energi potensial. Sebuah mobil massanya 1200 kg bergerak dari titik A ke titik B. Jika ketinggian titik B adalah 10 meter dari tanah, berapakah energi potensial mobil di titik B? Oke, kita jawab sama-sama. Massanya 1200 kg. Ini massa. Kemudian ketinggiannya 10 meter. Ini H ya. Nah, kecepatan gravitasinya 9,8. Karena titik awalnya adalah 0, maka kita bisa pakai rumus yang di depan saja nak ya. Rumus energi potensial yang biasa. M G H. Ntar kalau ada perbedaan ketinggian, kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Sekarang kalian hitung ini. Nilainya berapa ya? Baik, saya akan cocokkan dengan jawaban kalian. Kita jawab A coba nak ya. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Energi potensial di titik B adalah 117.600. Seperti yang saya bilang tadi, jika sekarang benda berubah posisi dari ketinggian H1 ke H2 atau sebaliknya dari H2 ke H1, itu artinya usaha yang dilakukan oleh benda itu adalah perubahan dari energi potensialnya. Nah, di sini dapat dirumuskan oleh W sama dengan delta EP atau energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Contohnya jika dia bergerak dari H1 ke H2 berarti Mg H2 dikurangi Mg H1. Nah, ini contoh soalnya. Kita lihat ya, sebuah mobil massanya 1200 kg bergerak dari ketinggian 15 meter menuju ketinggian 10 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh mobil ketika bergerak dari titik A ke titik B? Nah, kalian hitung ya. Ini massanya. Ketinggiannya H1 berarti 15. Ini H1. Ini H2. Berarti usahanya adalah EP2 dikurangi EP1. Ya. Coba dihitung ya. Nanti kalian hati-hati, ada tanda positif, ada tanda negatif. Masukkan rumusnya hati-hati ya. Nah, kita jawab jawaban kita, coba kita pilih B. Nah, benar ya. Usahanya adalah minus 60.000 Joule. Ingat, usaha itu bisa positif, bisa negatif, tergantung posisi awal dan posisi akhirnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang energi mekanik, di mana energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi contohnya bila benda berada di posisi 1, dia memiliki kecepatan, kemudian dia juga memiliki ketinggian. Jadi dia memiliki energi mekanik di posisi 1, yaitu energi potensial posisi 1 ditambah energi kinetik di posisi 1. Nah, jika dia bergerak ke posisi 2, di posisi 2 pun dia akan memiliki energi kinetik dan energi potensial, yang dinamakan energi kinetik 2 dan energi potensial 2.
energi kinetik dan energi potensial di titik 2 ini jika kita jumlahkan akan menjadi energi mekanik di posisi 2. Saya ulangi, energi mekanik adalah jumlah energi kinetik ditambah energi potensial. Pak kasih contoh ya. Nah ini, suatu benda masanya 2 kg diam pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapa energi mekanik benda tersebut? Kita hitung ya sama-sama. Masanya 2 kg diam. Ya, berarti masanya 2 kg. Kalau diam berarti kecepatannya 0 ya. Ya. Berada pada ketinggian 20 meter berarti ini H. Ya. Sama dengan 20 meter. Energi mekaniknya kita tahu kan, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, oleh karena di posisi itu kecepatannya adalah 0, maka dia tidak memiliki energi kinetik. Nah, kita hanya menghitung energi potensialnya saja. Ini otomatis akan bernilai 0. Ya. Nah, kalian hitung M kali G kali H. Berapa jawabannya? Nah, coba Bapak cek ya sesuai dengan jawaban kalian. Kita pilih D. Ya, benar. Jawaban kalian 400 Joule. Selanjutnya, Bapak akan bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Sebelumnya, Bapak sudah jelaskan bahwasannya benda itu yang berada pada kondisi atau ketinggian tertentu dan memiliki kecepatan, dia memiliki energi mekanik atau jumlah energi potensial ditambah dengan jumlah energi kinetiknya. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik di posisi 1 itu haruslah sama dengan energi mekanik di posisi 2. Atau dengan kata lain, energi mekanik di posisi 1 dan posisi 2 adalah konstan. Ini contoh soal untuk hukum kekekalan energi mekanik. Suatu benda mula-mula diam terletak pada ketinggian 20 meter di atas tanah, kedudukan 1. Kemudian dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Berapakah kecepatan benda pada saat kedudukan 2 dengan tinggian 10 meter jika diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Nah, kita bisa hitung ya. Mula-mula diam berarti V1 sama dengan 0. Ketinggiannya 20 meter. Berarti H1 sama dengan 20 meter. Terus, tanpa kecepatan awal sudah V1 0. Berapakah kecepatan benda saat kedudukan 2 10 meter? Berarti H2 sama dengan 10 meter. Ya, dengan G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pakai persamaan energi mekanik konstan ya. Energi mekanik posisi 1 sama dengan energi mekanik posisi 2. Nah, jika dia kecepatan awalnya 0 berarti energi kinetik di posisi 1 0 nak. EP1 tambah 0. Ini EP2 ditambah EK2 ya. Silakan dihitung berapa jawaban kalian. Baik, kalau sudah kita cek ya. Jawabannya D nak. Ya, akar 200 meter per sekon, atau jika disederhanakan menjadi 10 akar. Bapak akan ajak kalian untuk melakukan simulasi energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik, serta kekekalan energi mekanik. Yang pertama itu simulasi tentang energi kinetik. Berdasarkan persamaan yang sudah kita ketahui bersama-sama, misalnya kita masukkan massa mobil itu misalnya 200 kg. Kecepatan awalnya atau kecepatan mobilnya itu adalah 20 meter per sekon.
atau 72 km per jam. Nah, energi kinetiknya kan 40.000. Kita lihat gerakannya ya. Gerakannya pelan ya, karena masanya besar, kecepatannya masih relatif kecil ya. Nah, sudah. Sekarang kita isi lagi dengan mobil yang sama, 200 kan masanya tadi. Ini kita tingkatkan kecepatannya jadinya misalnya 60. Nah, energi kinetiknya kan berubah jadi 360.000 Joule. Kita lihat gerakannya. Nah, semakin kencang ya. Apa artinya? Dengan massa yang sama, 200 kg, tetapi kita melakukan peningkatan kecepatan, maka energi kinetik yang dihasilkan oleh benda ini semakin besar ya, karena kecepatannya semakin besar. Nah, simulasi yang kedua tentang energi potensial. Energi potensial itu dipengaruhi oleh massa, kecepatan gravitasi, dan ketinggian. Artinya, semakin besar massa dan ketinggian, maka energi potensialnya akan semakin besar karena G merupakan besaran yang konstan. Kita masukkan ya. Masanya misalnya 10 kg dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Nah, dihasilkan energi potensialnya adalah 1000 Joule. Kita lihat dampak kerusakan yang dihasilkan oleh benda ini. Nah, seperti ini ya. Belum terlalu merusak karena energi potensialnya masih kecil. Kita ubah sekarang ya, kita ubah massa sama ketinggiannya. Massanya kita ubah jadi 30 kg. Ketinggiannya misalnya 40 meter. Nah, energi potensialnya kan 12.000. Kita hitung. Kita lihat sekarang dampak yang dihasilkan. Nah, semakin besar kan kerusakan tanah oleh benda ini. Karena apa? Karena masanya semakin besar, kemudian ketinggiannya semakin tinggi ya. Otomatis energi potensialnya akan semakin besar. Nah, kemudian simulasi energi mekanik. Ingat ya, energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Kita masukkan masanya misalnya 4 kg. Kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Ketinggiannya adalah 10 meter misalnya ya. 10 meter. Nah, akan dihitung nih energi mekaniknya adalah energi potensial ditambah kinetiknya. Kalian bisa hitung ya, 408 ini. Kita play. Nah, itu ya. Bapak rasa kalian sudah bisa menghitung. Nah, simulasi yang terakhir itu hukum kekekalan energi mekanik. Ingat bahwasannya energi mekanik di setiap posisi itu adalah tetap atau konstan ya. Artinya meskipun ada banyak titik-titik atau posisi yang dilalui oleh suatu benda, jumlah energi mekaniknya adalah sama. Nah, misalnya kita contohkan, dia bergerak dari posisi 1 misalnya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian ketinggian awalnya adalah 20 meter ya. Ketinggian terakhir yang di posisi yang dituju misalnya 10 meter. Titik 2 itu adalah 0. Contohnya misalnya sebagai acuan ya. Hasilnya, nah lihat gambarnya nak ya. Benda satu bergerak dari ketinggian 20 meter melewati titik 2 dengan ketinggian 0, kemudian titik 3 dengan ketinggian 10 meter. Nah, setelah dihitung-hitung nanti kalian bisa hitung ini ya. Dengan konsep energi mekanik di posisi 1 sama dengan di posisi 2 sama dengan di posisi 3, kita bisa menghitung masing-masing kecepatan di posisi 2 dan di posisi 3. Nah, ini gerakannya. Seperti itu ya. Sebagai akhir dari pembelajaran untuk mengukur pemahaman kalian terhadap konsep energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan hukum kekekalan energi mekanik, Bapak memberikan tes kepada kalian. Silakan tes ini bisa diakses di Google Classroom yang kalian miliki masing-masing di kelas fisika. Nanti kalian akan bisa melihat langsung berapa skor yang kalian bisa capai. Silakan dikerjakan nanti ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Baiklah anak-anak, demikian
Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Besar harapan Bapak semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari.